pendalaman nanti bisa lebih jelas dan detail nanti dari pendalaman oleh kawan-kawan. Terima kasih paparannya Pak Korlantas. Terima kasih Pak. Kita mulai pendalaman saja. Ini kita mulai per Poksi dulu ya. Nanti habis itu baru anggota kita kasih semua kesempatan untuk bicara. Poksi PAN boleh, silakan Pak Sudi. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kakor Lantas, Pak Aan, serta seluruh pejabat Korlantas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami paparan yang disampaikan Pak Aan tadi ya, terkait masalah pengamanan, arus lalu lintas, pengadaan alat matsus, PNBP dan sebagainya. Pak Aan, memang kita memahami betul ya, anggota-anggota Lantas ini menjelang hari-hari libur nasional ya. Apalagi di bulan Desember ini Natal dan Tahun Baru. Tentunya memang kita harapkan betul ya agar arus mudik dan balik masyarakat mendapatkan kenyamanan ya, tidak ada antrian dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita berharap betul ya anggota-anggota di jalanan ya, dan saya memahami itu kerjanya sangat berat. Saya mengapresiasi, menghargai kerja-kerja Lantas ya, sungguh sangat berat. Tapi itulah tugas dari negara yang diberikan dan sedapat mungkin dijalankan secara profesional. Ada hal yang memang dari dulu kita soroti ya, menyangkut masalah beberapa kejadian-kejadian yang ada ya, misalnya kejahatan di jalanan yang terkadang tidak terdeteksi ya. Nah, apakah dari Lantas ini sudah berapa CCTV yang dipasang khususnya daerah-daerah yang potensi atau di jalanan-jalanan yang potensi terjadinya kejahatan-kejahatan, apakah seperti begal apa dan sebagainya ya. Dan saya kira ini menjadi perhatian ya, karena banyak kejahatan-kejahatan di jalanan yang terkadang dilakukan dan itu banyak merugikan masyarakat ya. Itu satu ya. Yang kedua, dalam forum rapat ini pernah juga saya menyampaikan waktu masih Pak Firman dulu ya, terkait masalah PNBP. Saya meminta betul ya PNBP dari Korlantas ini dan juga ke Kapolri ketika itu agar dikembalikan sepenuhnya ke Korlantas. Karena kita sadar betul bahwa pengadaan dan modernisasi Almatsus dan Sarpras ya, di Korlantas ini memang sangat membutuhkan biaya. Tadi dijelaskan bahwa belanja modal barang itu didasarkan hanya diambil dari PNBP. Kalau target PNBP 2024 di sini saya lihat itu hanya sekitar 7 triliun ya. 7T, 7,6T. 9 ya, target. Itu target. Realisasinya 7,6. Ya kan begitu? Ya kan kita bicara masalah realisasi bukan target. Jadi realisasi 7,6. Yang masuk ke Korlantas 4, sekian, 4,6. Ini kan kalau realisasi 7,6 ini diserahkan ke Korlantas semua, maka ini masih terbuka ruang ya untuk masalah pengadaan modernisasi Almatsus dan Sarpras. Tapi
Pak Kakor Lantas, di Aslok juga saya lihat banyak pengadaan-pengadaan kendaraan-kendaraan yang ada di sana itu yang sampai saat ini belum didistribusikan ke daerah-daerah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah dulu ya, minta, waktu masih Pak Firman, saya minta supaya kendaraan-kendaraan itu didistribusikan. Ke Sulawesi Tengah pernah saya minta, ya, karena di sana memang kekurangan ya, masalah kendaraan operasional dan sebagainya. Sedapat mungkin ini jangan menjadi barang rongsokan di sana, Pak. Tinggal begitu saja, karena kalau kendaraan-kendaraan itu tinggal lama di situ, itu bisa jadi kendaraan rongsokan nantinya, tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain juga saya menyoroti Pak Firman, ya, banyak informasi-informasi yang masuk ke kita terkait masalah pengadaan-pengadaan ini, ya, yang terkadang juga belum menjadi kebutuhan kepolisian di Korlantas, tapi itu sudah diadakan. Ada juga maklar-maklar di sana yang bermain, ya, terkait menyangkut masalah pengadaan-pengadaan ini. Sebutlah namanya Panji, itu terkenal sekali tuh Korlantas itu. Siapa ini Panji ini? Ya kan gitu. Itu cukup banyak laporannya itu. Ya. Katanya ada ini yang banyak memainkan itu masalah sehingga terkadang tidak sesuai dengan spek, tapi itu diadakan karena ada kedekatan-kedekatannya, apa dekat dengan Pak An atau siapa di sana. Saya tidak tahu ini orang ini. Banyak laporannya. Nah. Yang kedua, ini untuk perbaikan. Masalah PNBP. Dulu saya pernah menyoroti menyangkut masalah perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB. Karena kalau lihat realisasi atau target dari perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB ini tidak seberapa. Tapi terkadang ini membuat masyarakat juga yang sering dalam hal pengurusan perpanjangan ini itu mengalami di satu sisi banyak hambatan-hambatan yang ada di situ, dan saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali aja seumur hidup, seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat. Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, ya kan begitu. Dan itu dibebankan kepada masyarakat. Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali, supaya meringankan beban masyarakat. Sama dengan kayak KTP gitu loh. KTP itu kan berlaku seumur hidup, cukup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup. Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongin aja, 3 kali dibolongin sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun lalu kemudian bisa mendapatkan lagi SIM. Jadi jangan ada perpanjangan gitu, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini. Jadi dalam forum ini saya minta kembali itu dikaji ulang. Dulu pernah saya usulkan itu. Oleh Pak Kapolri akan melakukan evaluasi. Dan saya minta Pak Kakor Lantas agar dikaji dan diusulkan ulang. Perpanjangan SIM, perpanjangan STNK itu cukup sekali. Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, Pak, hanya kepentingan pengusaha. Bukan untuk mengejar target PNBP. Saya kira itu pimpinan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suding. Nanti kawan-kawan kita hitung waktu, biar nanti waktunya biar bisa semua dapat pertanyaannya, nanti boleh agak diringkas, poin-poin pentingnya seperti apa. Ya nggak apa-apa, kalau Pak Suding 10 menit nggak apa-apa, silakan tambah aja nggak masalah. Sesuai dengan baik, kita
Sini ya, ada Golkar. Ayo silakan, Pak Jenderal. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR, Pak Kakor Lantas, rekan-rekan anggota kepolisian dari Korlantas yang berbahagia. Udah kenal ya? Pak Selamet pernah sekolah bareng ini. Ya, beberapa pernah tugas bareng juga. Ya, Pak Aris. Pak Diri ya? Iya, beberapa lah. Pak Latif sudah doktor ya? Alhamdulillah. Ya. Bareng-bareng itu. Di Undip. Yang lain juga, enggak saya sapa satu-satu ya. Pak Ari ya. Abri, Maluku. Terima kasih paparannya Pak Kakor Lantas. Ini tebal ya, kalau dipaparkan 2 jam nggak habis itu. Habis waktu kita nggak sempat tanya jawab. Mungkin saran untuk besok-besok, ini tetap dibuat di bawah ya. Namun dalam penjelasannya dipilih-pilih saja. Karena di sini itu mekanismenya singkat, padat, cepat, tuntas, lancar, apalagi? Lugas. Jelas lagi, jelas. Ini Pak Abu senior kita, harus kita patuhi Pak Abu. Maksudnya begini, ini untuk pendalaman yang disampaikan menurut saya ini seharusnya itu bagaimana sih tahun lalu itu pengamanan Natarunya, yang terjadi apa, yang jadi masalah apa, poinnya apa saja, yang krusial, tingkat tingginya, tingkat sedang, tingkat bawah, yang perlu diatensi. Nah itu kemudian yang paparan hari ini itu yang dibahas, sehingga tepat sasaran. Ya, seperti bottleneck di mana kalau keluar tol, ada tol baru yang difungsikan, ada kejadian di rest area, ya, ada sumbatan di mana gitu ya. Ada kecelakaan karena apa? Nah, peristiwa-peristiwa yang tahun lalu itu yang diangkat, kemudian sekarang ini dibuatkan strategi solusinya, strategi pemecahan masalahnya. Itu mungkin lebih ringkas, lebih tepat. Baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi daerah masing-masing. Ya, agar supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Tidak muncul lagi, karena masyarakat itu punya niatan tajam. Dia akan mudik lagi. Begitu mudik lagi, ini lagi, ketemu lagi, masalah lagi. Ini Pak polisinya kemana ini? Kok nggak dipecahkan masalah ini? Walaupun pemecahannya kadangkala bukan hanya milik polisi sendiri, bisa juga kerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. Tapi itu objek yang harus dipecahkan. Nah, strategi-strategi solusi itulah yang kita harapkan disampaikan pada hari ini, mengacu kepada temuan-temuan yang lalu. Seperti contoh, 2 atau 3 tahun lalu, waktu arus balik Nataru, itu ada konsep menutupnya di Halim, supaya lancar. Akibatnya apa? Porak-poranda itu. Bekasi dan sekitarnya, ya, ke arah Pondok Indah dan sekitarnya. Hancur lebur itu lalu lintasnya. Akhirnya tahun berikutnya dirubah, tutupnya di daerah KM 50 gitu ya. Nah itu yang perlu dievaluasi maksudnya. Kita tadi tidak melihat sih dalam paparan kemarin itu apa yang terjadi. Yang dibuat ini bagus, cuma harus menimpali kemarin itu kenapa dan ada apa. Ya, sehingga kita bisa melihat, bisa juga cerita ke masyarakat, nanti yang masalah di sana itu sudah terpecahkan, kita akan lakukan begini, yang di sana itu akan kita lakukan begini. Ditambah strategi tambahan untuk membuat masyarakat itu aman, nyaman, lancar, selamat, pulang dan pergi dalam melakukan Nataru itu. Jadi objek kita adalah keselamatan, keamanan, kelancaran masyarakat yang
pulang pergi dalam rangka Nataru. Intinya seperti itu. Nah, tugas kita lah untuk membuat itu terwujud. Dan kita juga harus melihat dari Korlantas ini pembagian tugas ya. Kalau Mabes Polri itu apa cuma jalan tol saja, arteri saja. Kalau lepas daripada arteri jalan tol itu diserahkan kemana? Kadang-kala masyarakat lagi asik di jalan tol dibuang ke arteri. Atau lagi asik di arteri dibuang ke jalan provinsi atau jalan kabupaten. Nah di situ udah gelap gulita udah. Petugasnya nggak ada, rambunya nggak ada. Akhirnya wah kemana-mana banyak yang buntu, balik lagi, buntu balik lagi. Ya, yang kasihan kalau hamil atau bawa bayi atau lapar. Ya, itu akhirnya di mana saja terjadi pemberhentian mendadak gitu ya. Nah ini tolong garis besar pengamanan arus baliknya, arus pergi dan arus baliknya sudah tercover mungkin ya, untuk jalan arteri dan seterusnya itu yang mungkin perlu dibenahi lagi. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab provinsi, polres-polres atau polsek-polsek. Jadi bersatu padu, jangan sampai dibuang dari satu jalan kemudian gelap gulita di sana yang nggak jelas, nggak ada panduan, rambu nggak ada, petugas nggak ada. Ditanya, saya juga nggak tahu pak katanya, saya orang baru pak katanya. Waduh, kacau juga ini. Atau saya bukan orang lantas, ya, saya cuma diperbantukan di sini. Kemudian masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan kontraflow terutama ya. Udah kejadian itu ada kecelakaan karena ngantuk ya. Coba kontraflow ini walaupun dipasang tetap dikawal. Ada petunjuk, ada common centernya lah, ya, halo-halonya itu supaya yang masuk ke kontraflow itu jangan ngantuk, kecepatannya diatur, dan ada safety yang dibentuk oleh Korlantas. Apa bentuk itu saya nggak tahu itu ya. Tapi biar yang masuk kontraflow itu nggak tiba-tiba melenceng ke arus yang sebelah sana sehingga terjadi kecelakaan. Terakhir, saya ucapkan selamat bertugas kepada rekan-rekan, ya, laksanakan pengabdian dengan baik kepada masyarakat. Harapan mereka adalah pergi selamat, pulang selamat, dan happy. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rikwanto. Mantan Kapolda yang bijaknya luar biasa beliau. PDIP, silakan Pak Dede. Baik, izin mewakili